Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official ya guys. Semoga kalian sehat, berkabar kawan untuk kita semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat Kaisam? Kaisam tumben bikin videonya 2. Kalian itu kan kadang-kadang Kaisam komen dong, itu Pak Benny lagi sidak tuh di di gudang penyimpanan bea cukai itu. Kaisam komen dong, push dong itu bea cukai itu supaya pro PMI kita nih beli barang-barang yang dipaket ini pakai duit Kaisam, bukan hasil korupsi 271 triliun. Kalian itu gosip aja. Kaisam bingung cuy, mau gimana ya? Karena apa? Karena jujur ya, Kaisam itu menggembar-gemborkan supaya kalian itu taat aturan. Masa peraturan Hongkong kalian ikuti, peraturan negara kita sendiri kalian itu yai ya kan, enteng wa. Ya kan, banyak protes. Udah dibilangin sedari awal sama Yatisam, paketan lagi berbenturan dengan peraturan baru menteri ya, Menteri Perdagangan. Itu bukan urusannya BP2MI cuy. BP2MI itu bukan kerjanya tuh ngurusin paketan. Harusnya Bapak BP2MI itu memberikan edukasi kepada PMI Hongkong. Kan sudah tuh ada pembebasan 3 kali kirim 1.500. Itu udah bagus banget negara memberikan kepada kalian gitu. Masa kalian maruk udah dikasih hati minta jantung? Kok kayak Yatisam nggak pro sama PMI Hongkong sih? Bukan seperti itu. Ayo kita bahas yuk. Jadi Pak Benny ini menyidak ya, kemarin itu artikelnya keluar di tanggal 4. Kaisam baca artikel, Kaisam nggak ngikutin kontennya, Kaisam itu ngelihat artikelnya. Jadi si Bapak Kepala BP2MI ini, Bapak PMI ya kan ya, dia ini menyidak di gudang Semarang ya, di mana di situ ada paketan yang menumpuk yang akan dimusnahkan oleh pihak bea cukai. Kenapa pihak bea cukai itu memusnahkan? Satu, ini gagal ekspedisi memberikan persyaratan yang diminta bea cukai, ya kan? Terus barang batasan, ya kan? Bea cukai itu kan peraturannya sudah sah ya cuy ya, dimana kalian juga membaca, ya kan? Ini kalian itu over, ya kan? Sehingga apa? Sehingga barang-barang ini harus dimusnahkan, ya kan? Karena ekspedisi jasa pengiriman kalian gagal memenuhi persyaratan yang diminta bea cukai. Nah, jadi Pak Benny ini datang ke sana untuk memperjuangkan barang-barang yang tertahan, untuk dilakukan pemutihan supaya lolos nih semua barang-barang yang akan dimusnahkan pihak bea cukai. Ini kan bikin rusuh menurut Yatisam cuy. Bikin rusuh menurut Yatisam. Nah, gini ya cuy ya, pekerja migran, kalau misalkan kalian memaksakan untuk menembus Indonesia dengan barang-barang bekas kalian, barang-barang yang kalian tabung dari sini, kalian itu begitu egois cuy. Loh, kenapa Yatisam? Kalian tidak memikirkan gimana nasib keluarga yang ada di Indonesia yang mungkin anak-anaknya nggak ada yang bisa keluar negeri. Gimana nasib UMKM yang mungkin dia memiliki begitu banyak karyawan yang dipekerjakan cuy. Iya kan? Selain kalian itu mempersempit lapangan pekerjaan di Indonesia, kalian juga tidak membantu perekonomian orang-orang yang mungkin sulit, yang mungkin mata pencariannya dengan berjualan. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, ini kan ada nih Pak Benny ini ngomong coklat, makanan yang harusnya dinikmati keluarga jadi tidak bisa dinikmati. Ini introspeksi diri sendiri cuy. Pertanyaannya, kalau hanya coklat, makanan-makanan yang kalian transfer ke Indonesia, pertanyaannya apakah tidak ada kalian beli di Indonesia? Sekarang itu sudah ada ya toko orange yang bisa ke seluruh penjuru pelosok. Itu kan bisa cuy. Ya kan? Pusing deh Kaisam. Jadi cuy, menteri, apalagi Pak Benny ini ngomong mau nemuin Bapak Jokowi, Presiden Jokowi itu udah pusing cuy dengan semua peraturan. Kenapa? Makanya dia mengangkat seorang Menteri Perdagangan. Kalau Menteri Perdagangan aja nggak didengar aturannya, berarti kan kalau misalkan Menteri Perdagangan ini sudah koordinasi dengan Presiden atas izin Presiden, makanya peraturan itu sah. Bener nggak? Loh, ya kita sebagai pekerja migran ya cuy ya taat aturan lah, ikutilah aturan bea cukai cuy. Nah itu Yatisam, barang yang tertahan itu apakah kesalahan bea cukai? Enggak, ini kesalahan ekspedisi paket kalian. Jadi kalian itu ditipu pihak ekspedisi. Karena apa? Karena promonya ugal-ugalan. Boleh nih paket aman-aman. Tapi ternyata persyaratan yang diminta bea cukai ini nggak bisa ditembus oleh ekspedisi kalian. Sehingga apa? Barang ya akan dimusnahkan.
Kalian minta pertanggungjawaban bukan kepada pihak bea cukai, cuy. Kalian meminta pertanggungjawaban kepada pengirim yang tadi ekspedisi. Tanyakan bagaimana pertanggungjawabannya, ya kan? Nah, ibaratnya kayak kita ketipu scammer ya. Kita udah kasih duit tuh ke penipu itu. Terus kita minta duit ke penipu itu. Apakah mungkin kembali? Kan sulit. Tapi kita bisa mencari itu. Kita kirim uang kemana? Awalnya. Begitupun ekspedisi. Jadi barang kalian yang hilang, itu bukan salah bea cukai. Tanyakan kepada pengirimnya bagaimana ini. Karena apa? Mereka pasti akan membual. Bea cukainya tuh banyak aturan. Bea cukainya tuh yang nggak meloloskan. Padahal mereka dalam ketidakmampuan memenuhi persyaratan barang paketan kalian, cuy. Nah ini kalian itu dibentur-benturkan oleh ekspedisi dan bea cukai. Ya kan, ini Pak Beni masuk nyilep morak-poranda. Nah, bingung kan ya? Kalian aturan Hongkong aja diikut, itu aturan negara sendiri nggak bisa gitu. Bagaimana negara kita mau maju kalau bukan dari pribadi diri kitanya sendiri? Maka dari itu apa yang harus dilakukan? Tanyakan kepada pihak paket, ini ada asuransinya nggak saya paketin? Sesuai nggak apa yang diminta paket itu? Kan pasti paket ekspedisi, mbak jangan banyak-banyak ya, baju itu 15 aja, ya kan, itu kan aturan bea cukai. Nah pertanyaannya, kalian kirimnya lebih nggak dari 15 baju bekas itu? Tuh tanyakan sama diri kalian. Jangan meminta privilege, cuy. Jangan menganggap bahwa kita ini pahlawan devisa, kita harus dihormati. Kita ini nggak boleh melatih diri kita untuk menjadi jumawa. Harusnya kalian gaji 10 juta ya, maaf ya. Kalian gaji 10 juta itu lebih gajinya dari PNS yang ada di Indonesia. Harusnya kalian bisa membuka lapangan kerja untuk negara kita sendiri. Ya. Jadi gimana Kak Yesem? Kalau misalkan kalian pakai jasa pos yang udah jelas ada asuransinya. Kalau jasa paket-paket seperti itu, Kaisam nggak jamin. Banyaknya kurir yang yang masih belum amanah. Jasa paket ini bisa nggak dia ini nembus persyaratan-persyaratan yang diminta bea cukai. Ya, jadi buat kalian pastikan dulu. Ngomong sama pihak ekspedisinya. Ini saya sampai diketok pintu nih, barang saya sampai masuk, berapa harus yang saya bayar? Tantang ekspedisinya seperti itu. Jangan hanya karena dia ini bisnis paket. Jadi kita ini didoktrin aman talalu ekspedisi. Kalian itu jangan nipu-nipu teman-temannya kayak Tisam ya. Kalian itu harus pastikan legalitas, keamanan, asuransinya, door to door. Pekerja migran itu saya rasa mau kok bayar mahal kalau misalkan barangnya itu benar-benar nyampe gitu, ya kan? Jadi kalian itu promo tuh jangan melenceng dari aturan pemerintah ekspedisi. Kalian kalau misalkan diminta pertanggungjawaban, mengalihkan semua kepada pihak bea cukai. Apakah kamu mau membuat ujaran kebencian untuk membenci peraturan pemerintah negara kita sendiri? Ini kan jahat kalian. Pekerja migran, ayo move on. Ikuti aturan pemerintah. Barang paketan itu bukan hanya Hongkong aja cuy. Bayangkan Jepang, Korea yang ada pekerja migran di sana. Kalau yang mereka kirim adalah barang-barang branded, hancur UMKM kita, negara kita. Serius, beneran. Untuk itu apa yang dilakukan? Saving uang. Kasih keluargamu untuk beli di Indonesia saja. Ya, mulai hari ini, mulai dari diri kita sendiri. Ayo move on. Oke? Wes, mantap. Kayak Zisam nggak pro sama PMI, enggak. Kaisam itu bukan nggak pro dengan Pak Beni atau enggak. Pemerintah sudah mengesahkan aturan, berarti itu adalah yang terbaik dengan menggunakan asas apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia bukan hanya pekerja migran. Jangan hanya karena kalian itu pahlawan devisa, lalu kalian jadi jumawa untuk dihormati, untuk dispesialkan. No. Harusnya pekerja migran lahir dengan cita-cita membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang ada di Indonesia. Insya Allah cuy, berkah hidup kita. Ya, pusing deh kayak Tisam. Buat kalian mau pulang los supaya bebas bea cukai, minta barang pindahan ya, minta surat pindahan dari KJRI. Asal syaratnya kalian harus ada boarding pesawat. Oke? Udah boleh tuh, mau berkarung-karung kalian bawa boleh. Ya. Kalau misalkan kalian mau cuti, bawa saja saat cuti.
Terus kalian tinggal ekstra bagasi di maskapainya. Selama kalian pulang cuti ya boleh-boleh aja gitu. Asal tidak mencurigakan barang itu barang jualan, ya insya Allah masuk. Ya angel ini para mama nih, ya udah nggak usah demo-demo. Kita tuh bermain media sosial, kita tidak boleh melampaui batas kita coy. Jangan kita memporak-porak mengobrak-abrik peraturan negara kita sendiri. Kita punya media sosial ya cuy ya. Kita nih harus mensupport pekerja migran untuk bermental move on, untuk bermental oh iya begini saja ya. Jadi jangan kita mengemis, memelas kepada pemerintah, mengasihani diri kita supaya lolos. Kita loh bukan orang yang tidak mampu cuy. Kita bekerja dengan gaji yang udah gede. Jangan mengasihani diri kita sebagai pekerja migran ya. Itu saran Kayati Samsi. Kalau menurut kalian gimana? Sudut pandangan orang itu berbeda, boleh silakan komentar. Gimana unek-unek kalian tentang barang yang akan dimusnahkan? Menurut kalian gimana? Apakah kalian akan pro dengan Pak Beni atau pro dengan sudut pandang Kayati Sam? Ya itu kan pilihan hidup masing-masing aja ya. Boleh, kita boleh berdemokrasi, boleh. Itu kan Kayati Sam hanya menyalurkan pendapat Kayati Sam sendiri ya. Kalau misalkan pendapat kamu Kayati Sam pengen denger dong gimana sih tentang rusuhnya barang yang akan dimusnahkan oleh pihak bea cukai. Komen ya, Kayati Sam tunggu nih. Aduh, udahlah cuy, jangan ribut-ribut terus gara-gara paketan gak move on kalian. Kalian lagi ditertawakan ekspedisi tuh. Hahaha, kasihan deh lu. Yang penting kita sudah dapat duit. Mau sampai kapan kita ditipu-tipu kayak gitu? Selain kita berubah dari siapa? Dari diri kita sendiri. Oke, semangat pekerja migran Indonesia. Kalian pasti bisa. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.